Okay, today we will learn about the addition formula of double angle and double angle formula. Okay, this is the new again for uni topic. We learn about the addition of sine, cos, and tangent. Right? We have sine, cos, and tangent. If you look at this sum and difference identity, you will be messed up because it's too much to memorize. Right? So in order to make it simple, I will put it here. Okay, and I will send it to your WhatsApp as well in PDF form. So we can, if you look at this, it's too much. We have 6 formulas, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We can simplify into 3 formulas. See, this is the first thing first you have to memorize. This is a strategy to memorize. I also get this kind of memorization, but I never use this because I try to make my own formula. Not my own formula, but the more simple formula. Okay, 3 memorization. Wih, itu jadi jelek malah. Ya gini aja ya. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya. Okay, the red, purple, and green. So if you look at the characteristic of sine, what is the characteristic of sine? The characteristic of sine is sine cos cos sine. Ini juga sine cos cos sine. Bedanya di mana? Plus sama minus. Ya udah gitu doang. So we can simplify. If I have sine a plus b or a plus b, ya gitu aja ya, agak di atas nanti ya. Coba yuk nanti notice ada something yang ganti. Equals, semua sama ya. Sin A plus B, sin A, wait, cos B, multiply means, terus plus sin B cos A atau cos A sin B, tapi ya udahlah ikutin cos A sin B gitu ya. Cos A sin B, tapi kalau mau sin di depan juga boleh ya, kalau sin di depan juga nggak apa-apa, biar lebih order aja, tapi sin B jangan lupa, sin A jangan sin A lagi, sin B cos A gitu ya. Dan kalau dia negatif gimana? Ikutin aja sini. Jadi one simple formula. Right. Tapi kalau you merasa kiri lebih gampang ya udah ikutin. So ingat kalau sin different trigonometric ratio, sin sama cos ditemenin. Ya. Jadi ini different rate. Kalau ini cos duluan gitu, cos semaruk dia. Jadi sifat cos itu apa namanya dia ambil cos first, cos sin. Ya. Sir, Cos dulu baru sin belakangan. Yes. I boleh ke toilet kok. Boleh. Ya, mau cepet. Next, yang berikutnya ya. Jadi kalau cos gimana? Ingat kalau cos tadi duluan ya. Jadi kalau you perhatiin lagi, cos A plus B jadinya cos A cos B, ya kan? Cos kan duluan gitu ya. Cos A times cos B, tapi hati-hati. Kalau plus dia minus duluan. Dan dia kebalik, switch the sign. Ya, kalau A plus B berarti dia punya ini sign, minus. Baru sign belakangan. Sign A, sign B. Oke. Kalau minus, jadinya plus. Betul. Ya, jadi nggak susah ya. Kalau minus jadinya plus. Jadi ditebalik tandanya switch. So not only it's not only about apa namanya the sign, but bukan cos duluan, tapi dia juga switch sign. Tandanya diganti gitu. Ya. Kalau tan, ya ini mau nggak mau hafal. Ya. Sebenarnya tan itu bisa diturunin dari atas, dari sign over cos. Tapi lu bakal stres. Mau diturunin nggak? Mau coba atau hafal aja nih guys? Pilih. Lu mau coba turunin dari sini atau hafal aja yang beginian? Ayo pilih guys. Jangan ketik tuh ngomong langsung. Mau hafal atau coba diturunin di derive? Halo guys, mau coba dihafal atau derive? Kevin? Dua-duanya Tadi nggak Sir bisa. bilang apa, Sir? Sorry? Tadi Sir bilang apa, Sir? Oh, mau dihafal yang ginian atau mau diturunin dari sign over cos? Ayo dong, interact dong, jangan begini. Yang turunin aja, Sir. Turunin aja coba ya, biar you nggak mabok. Tapi tetap aja nuruninnya tuh mabokin gitu. Tapi nggak apa, kita coba. Kalau ada tan A plus B, berarti bisa dong kita tulis
sin over cos, ya kan? Nah, yuk potong dari atas semua tuh. Kalau sin berarti sin A cos B plus ikutin ya sin B cos A atau cos A sin B terserah ya over cos A cos B plus minus sin A sin B. Oke. Terus yuk apain guys? Yuk kali aja biar gampang ya. Kita coba akalin dulu. Nggak pernah tahu nih gimana caranya nih. Kali 1 over mau buang yang bawah. Ini mathematician nemuin gini ya. Itu gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya gini aja. Oke. Cara turunin sebenarnya nanti ujungnya jadi sebelah kiri nanti. Lihat ya. Nah, jadinya ini kan semua every part of this left side multiply by the 1 over the green color, right? So become the blue. So sin A cos B over sin A sin B, right? Plus sin B cos wait. Dia mathematiciannya salah. Sorry. Mathematiciannya agak error sedikit. Dia giniin guys. Bukan sin A sin B, tapi cos A cos B ya. Yang the dark blue ya. Over 1 over cos A cos B. Ya ini dia kayak orangnya udah dari situnya mathematician tuh udah cari-cari biar simple gimana ya, gue bakal susah kalau enggak gitu. Nah, berarti ini kan tadi yang the light blue, the aqua color times by the dark blue color. Berarti tinggal kali pelangi ya rainbow begini. Nah, ini sama ini nanti. Oke. So sin A cos B over terus cos A cos B plus sin B cos A over cos A cos B, ya kan? Terus yang bawah, over kan, bawah. Yang ini sekarang. Ya, cos A cos B over cos A cos B, subtract, right? Sin A sin B over cos A cos B. Nah, sekarang lu lihat lagi. Yang bisa kita buang yang mana, guys? Yang bisa kita buang yang ini. Ya kan? Cos B over cos B. Sin A over cos A nggak bisa. Cos A over cos A bisa juga. Sin B over cos B dapat. Ya kan? Nggak bisa diapa-apain. Ini ya udah, ini langsungnya buang semua kan. Jadi satu gitu ya, jadi one. Terus ini buang lagi yang nggak ada yang bisa dibuang. Oke, berarti kita combine langsung. Sin A over cos A berapa ya? Yang ini. Tan kan? Wait, bentar. Next. Ini kan tan A. Udah tulis tan A. Kok terang amat. Bentar, gelepin. Tan A. Plus. Yang ini apa ya, guys? Langsung ketahuan. Tan B kan? Gitu ya. So, jadinya tan B. Over 1. Biarin aja 1, ikutin aja. Pas pada dia. Minus. Sin A over cos A apa? Tan A kan? Terus sin B over cos B berapa? Tan B. Udah, bukti. Kebukti ya. So, daripada you buktiin panjang-panjang, sama kalau plus tan A plus tan B over 1 minus tan A minus tan B. Sama tuh. 1 minus tan A tan B. Ada yang mau nanya nggak? Derivatifnya nggak ada ya? Gampang ya? Tapi you mau hafalin ginian nggak? Gue sih nggak saranin. You mending hafalin kayak gini aja. Ya, jadi kalau ada tan, kita simplify aja. Nanti kayak yang udah dipendekin banget, udah bener-bener kristalnya. So, kalau ada tan A plus minus B, jadinya yang atas tetap plus, tan A plus tan B, yang bawah 1 minus, ya, tan A times tan B. Udah dari sononya ya. Jadi kalau ini minus, ya udah ini atasnya konstan, bawahnya yang terbalik gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak, guys? Sir, Yes. itu kenapa harus pakai 1 per cos A times cos B? Oh, ini namanya tadi saya bilang nih, ini memang mathematician way-nya, mathematical way-nya. Orang-orang mathematician tuh cari cara supaya dia in terms of tan. Sebenarnya bisa sin A sin B, tapi jadinya ribet banget nanti. Ya.
Ini kayak udah dari sononya sih. Good question, Kevin. Aku juga nggak tahu kok bisa begini. Sebenarnya bisa dari macam-macam, tapi kalau hasilnya lain, bukan over cos A cos B, dia jawabannya bukan begini. Jawabannya bakal lebih aneh lagi gitu. Tapi kalau di derive bakal balik lagi ke sini. Cuman kan ini yang the simplest way, right? Gitu. Ya, jadi ini cuman buat di derive ya, bukan buat di ngertiin ya. Ini iya ya boleh lah ngertiin ya. Yang nggak usah di ngertiin yang merahnya ini nggak penting. Nggak tahu dari mana gitu. Ya ada cara lain mungkin ada tapi saya belum tahu. Saya taunya pokoknya hafal aja bawahnya. Ini cuma encourage you to memorize the formula. Yeah, rather than you try to derive all this part. Ini nggak perlu ya. Ini kayak not important, tapi tetap you harus tahu kok bisa. Karena kan tan itu sign over cos. Jadi mau nggak mau bisa di derive dari sign over cos tetap gitu. Ya ini copy dulu ke Word. Jadi kasih yang lebih kristal lagi. Ini ngulang ya jadinya ya. Jadi kayak muter-muter, tapi ini basic konsepnya you harus tahu dulu gitu. Oke, bentar. Lagi di buka Word-nya. Oke, ingat ya kalau sign. Nah, kita mulai nih, ulang lagi biar lebih lebih kayak organized lah gitu ya. Kalau sign, jadinya apa? Ingat sign itu dia orangnya generous gitu ya. Sign itu generous, jadi dia ada teman gitu. Ingat ya, sign the generous sign. A plus B. Atau A-nya gede, B-nya gede. Nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Atau X plus Y, apa aja ya. Pokoknya ini kan angle-angle. Equals generous, karena dia generous berarti sin cos. Jadi ada temennya, sin A cos B. Terus plus, dia generous and constant. Plus lagi ya, ikutin. Terus cos A sin B. Ya. Jadi ya terbalik, sin B cos A boleh aja, nggak ada masalah ya kan perkalian sama aja. Cos A sin B. Jadi kalau dia minus, ya udah ikutin minusnya di bawah gitu. Constant. Nah, sekarang the egoist sign, cos. The gang, bikin geng nih. A plus B. Kalau dia bikin geng berarti cos itu nggak boleh temenan sama yang lain. Lu harus sejenis. Berarti cos A, cos B. Terus kalau yang lainnya musuhnya, jadi minus. Saya nggak tahu gimana cara jelasinnya, tapi lu tahu ya. Cos itu si egois, si tukang ngegeng. Yang lain dimusuhin, yang sign di minus sama dia. Oke. Udah. Berarti kalau si minusnya ya udah berarti tinggal diganti. Terus kalau tan itu campuran, dia udah kayak melting pot-nya di Jakarta misalnya. Melting pot itu artinya tempat apa namanya? Udah ngumpul gitu ya. Kalau tan berarti ya udah yang tan di atas. Yang di atas ada over kan? Yang di atas dia temenan, kelihatan temenan. Ya, tan A plus tan B. Tapi di bawah dia musuhan satu minus gitu ya. Tan A tan B gitu. Ya, nggak tahu deh gimana jelasinnya. Saya kalau pakai bahasa sehari-hari, ya, tapi gini lah caranya. Kalau minus ini minusnya konstan di atas, di bawahnya terbalik. Gitu. Ya. So this will be the additional formula, addition and subtraction formula. Oke. Jadi, yuk belajarnya pakai story ya, bukan cuma hafal. Lu bisa lupa. Kalau ini kan kita pakai kata-kata gampangnya. Oh, trigonometric ratio ya. Nah, kita cara gampangnya gimana untuk si sin the generous gitu ya, generous. Generous artinya orangnya baik, dia sama musuh ditemenin gitu. Kalau ini geng. Kalau ini dia melting pot, campuran ya. Oke, ini cuma buat ngertiinnya aja. Generous berarti dia generous and consistent and friendly ya. Friendly artinya kalau plus plus, kalau min ya min gitu. And constant ya constant sign. Kalau ini apa? Opposite sign ya. Kalau yang ini yang over atas constant, yang bawah opposite. Oke, sign-nya ya, tandanya ya. Enak ya belajarnya jadi kayak lebih bisa dipahamin. Jadi nggak cuma hafal kayak begini mati aja gitu. Ya, ribet lah. Nggak bisa, ini hafal mati gitu. Jadi nggak usah ya, jangan pakai yang gini aja. Jadi understanding-nya udah ada. So that is what teachers meant to be. Bukan cuma kasih rumus, tapi kasih understanding biar gampang di ngertiin gitu. Next ya.
examples. Wah, ini berarti kita bisa cari-cari soal-soal yang rada-rada aneh nih. Ya. Ini cos 75 mana ada yang kita tahu kan cos 30 sama 45 sama 90, 0, 90, 60, 45, 30. So how do you solve this? Nah, with the use of that formula, kita bisa tahu. Oke, kan disuruh bikin gini ya. Yang kita tahu apa sih yang kita tahu? Oh, yang tadi ya. Tulis dulu formulanya. Sin A plus B, sin the generals. Plus minus ya. Jadi sin A cos B plus minus cos A sin B, right? Terus kalau cos A plus minus B, cos the egois, tukang geng dan musuhan dia. Jadi cos A, cos dulu temennya, dia ambil duluan, dia pokoknya ambil duluan, terus minus plus, sin A, sin B. Terus kalau tangent melting pot, atas temenan, bawah musuhan gitu ya. Ini tan A atas plus tan B, ini 1 minus tan A tan B. Oke. Nah, kita keep dulu nih formulanya. Berarti kita bisa dapat nih cos 75 berapa? Cos 75. 75 itu apa sih? Kita bisa simplify pakai yang bisa kita pakai. Yang pernah kita hafal. 45 plus 30, right? Beres kan. Tinggal lu masukin rumusnya. Ya. How do you put on the formula? Nah, yaudah pakai yang cos kan, pakai yang ini ya. Berarti cos 45 cos 30 dia ngegeng ya, terus plus, oh ada sin musuhin, minus gitu ya. Kalau min dimusuhin lagi jadi plus gitu. Terus ini sin 45 cos sin lagi 30, right? Berarti jawabannya berapa? Nah, cos 45 berapa? Masukin kalau di bawah nggak muat ya. Square root 2 over 2, right? Times cos 30 half. Square root 3 over 2. Ini hafalan yang udah pernah belajarin. Bracket dulu aja. Ini ya yang bracket ya. Subtract, bracket lagi biar enak. Kan dia subtract kali dulu ya. Sin 45, square root 2 over 2 times sin 30, 1 over 2. Right? Tandain nih biar nggak bingung. Ini ya guys. Yang merah, this will be the red one, and this will be the green one. See, so we do it separately, terpisah. Baru kita solve satu-satu. Wah, panjang nih caranya. Samping soalnya. Harusnya ke bawah ya, tapi ke bawah nggak muat. Equals square root 6 over 4 minus square root 2 over 4. Oh, the denominator is already equal. Okay, piece of cake dan square root 6 minus square root 2. Finish. Nah, ini jawabannya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini sin kali cos, cos kali sin. Waduh, gimana nih? Nah, ini kita kerja terbalik. Switch. Ini yang sin, ini yang generous kan? Karena dia temenan kan? Sin sama cos ditemenin sama dia. Terus angkanya sama lagi. N plus lagi. Ya kan? Berarti lu tinggal masukin. Kalau ini kan generous nih artinya. So, kalau generous berarti sin the generous. Berarti pakainya yang sin 8 plus B. A-nya 37, B-nya 23 gitu. Berarti langsung aja kerjanya terbaik dari kanan ke kiri gitu. From right to left. Right? Simple ya. Sin the generous. So, sin 37 plus 23. Right? Pakai yang atas. You kerja dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, don't worry about that. You have to quite lincah ya di sini ya. So equal sin 60. Oh, what is sin 60? We already memorized sin 60 in the calculator. In the calculator, in the table. 3 over 2. Oke. Nah, yang ini gimana ya? 1 plus tan 15. Nggak bisa langsung. Nggak ada formula 1 plus tan di atas, mana ada? Adanya tan A plus tan B di atas. Oh, ya udah kita cari dulu tan 15-nya berapa gitu ya. Taruh agak atas. Ya. Kita do pragmatically. Pragmatically artinya dipisah. Yes, Anto? Itu yang B memang cos 37 sama sin-nya nggak dihitungin juga. Enggak dong. Nggak bisa, mana bisa. Cos 37 berapa? Nggak ada kan. Tapi lu lihat deh. Yang di bawah yang B. Oh. Cos 37 sin 23. Oh, yang ini kan? Ini kan? Iya. Nah, ini kan sama. Jadi nggak usah pakai sin 37 sama cos. Nilai 37 sin 37 mana bisa? Nggak ada kan di kalkulator kan. Tapi lihat yang kuning deh. Yang ayat stabilo ini. Jadi jawabannya akar 3. Akar 3/2 dong. Kan sin 60. Square root 3 over 2.
Oh, oke. Iya, ya. Jadi ini, yang sin 37 cos 23 plus cos 37 sin 23 itu kan sama kayak yang merah di atas, yang kuning di atas ya. Terus saya simplify jadi yang hijau di sini. Sama kan? Ya, cuman kayak kerjanya putar balik gitu. Ya. Next, tan 15. Ingat, do pragmatically. Oke, tan 15. Tan 15 kita taruh dulu. Bentar ya. Ya, sebentar. Tan 45 minus 30, right? Baru lu masukin formula yang atas tuh yang tan. Kalau A minus B berarti gimana? Yang A minus B berarti tan 45 minus tan 30 kan? Ya nggak, soalnya kan minus nih, ikutin ya. Ini tan 8 minus. Karena dia minus, ikutin. Ini kan minus. Berarti kalau A plus B apa? Over 1 minus tan 45 tan 30 gitu. Ya. 1 plus, sorry, 1 plus dilawan. Karena atas constant, bawah ngelawan. Berarti tan 45 1 minus, aduh angka jelek, square root 3 over 3 harus super hati-hati. 1 plus 1 times square root 3 over 3, right? Nih atas ya, tanda-tandain biar enak nih, biar lu bisa lihat. Nih, oke, ini. Terus ini table semua, dari table nih semua. Ini. Ini ya. Terus hijau. Oke, jadi enak ya warna-warni dan lu bisa lihat langsung. Oke, next lagi, lanjut. Berarti ini kan 1. Waduh, jelek nih. Berarti langsung aja over 3 aja. 3 minus square root 3, making the denominator equal over 1 plus square root 3 over 3. Aduh, ribet lagi ya, making the denominator equal. Kan 1 times everything, berarti over 3 lagi. 3 plus square root 3. Berarti jawabannya 3 minus square root 3 over 3. Waduh, panjang nih. Algebra banget nih. Times, ini kan atas ya, kali sama kebalikan bawahnya. 3 over 3 plus square root 3. Jadinya, proses yang 3-nya, 3 minus square root 3 over 3 plus square root 3. Udah, belum ya, kita belum menjawab sama sekali pertanyaannya. Itu baru tan 15, guys. Ya. Nggak muat tempatnya, tapi masih banyak sebelah di kanan. Coba. Oke, berarti ya pindahin dulu si ininya ya, si soalnya dulu. Ini baru tan 15 ya, guys, yang kita dapat ya. Udah, gue pindahin sini. Si ini gue taruh ke atas. Wah, panjang ya. Buset, panjang banget ini. Ya udah, mau nggak mau kita kerjain. 1 plus tan 15, berarti 1 plus 3 minus square root 3 over 3 plus square root 3. Gue bikin pragmatical lagi, point by point. Jadi ini 3 plus square root 3. Jadi atas kan 1 ya, 1 over 1, berarti tinggal dikali sama the same denominator. 3 plus square root 3 plus 3 minus square root 3, right? Ini 1-nya ada di sini nih. Implicit nggak kelihatan ya, kelihatannya nggak. Oh, mana nih A-nya? Nggak ada. 1-nya mana? Ini 1-nya sebetulnya. Gitu. Ya. Tapi kita cuma making the denominator equal. Gitu. So, jadinya berapa nih? 6 over 3 plus square root 3. Keep dulu ya, jangan disrationalize. Ngapain dulu rationalize? Belum selesai. Yang kedua, yang minus. Oke. Yang minus gimana? Pragmatical done lagi. Pragmatically do workings. 1 minus tan 15. Kalau minus tuh enak sih. Lu lihat deh, enaknya di mana? Kan udah ada yang di sini. Yang atas. Tinggal di copy dikit aja. Gitu. Over 3 plus square root 3. Tan 15 ini ya, 1 over 1. Nah, problemnya kalau minus, lu harus bracket. Ini 3 plus square root 3, subtract bracket. Ya, 3 minus square root 3. Gitu. Nah, jadinya apa? Kita cross yang ini ya. Kita cross out. Jadi 2 square root 3 over 3 plus square root 3. Gak tau deh, gue ada cara pendeknya lagi nggak ya? Kayaknya kok ini jadi ngejelimet banget. Ini coba ini sama ini ya. Terus belum selesai, kita over lagi, kita bagi lagi. Ayo kecilin deh, mungkin dikecilin jadi lebih enak. Enggak gitu, enggak gitu. Bentar. Nah, gini ya. Oke, berarti tinggal kita over aja yang plus yang atas.
terus ini yang di bawahnya. Oke, set. Jadi gini nih, 6/3 plus square root 3 dikali sama kebalikannya dia, 3 plus square root 3 over 2 square root 3. Buang ya, sama kan? Jadi sisanya 6/2 square root 3, baru lu rationalize di sini. Kok panjang? Tunggu, nanti mungkin ketemu cara pendeknya. Tapi ini caranya agak kepikir gitu. Waktu ngajar kepikirnya begini. Oke, so 6 square root 3 over 2 times 3, 6 ya. Oh, jawabannya square root 3, man. Wow. Membalongkan. Jawabannya sama kayak tan 60. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang penting lu tahu caranya ya. Ingat ya, ini belum selesai, not done yet. Ini baru tan 15. Terus lu masukin tan 15-nya ke sini. Terus do pragmatically lagi, bikin bebas. Bikin terpisah maksudnya. Terus kita gabungin lagi. Ini jadi numerator. Ini jadi denominator. Oke. Ini numerator. Ini denominator. Jadi ya memang mau nggak mau sih, kayaknya nggak ada cara lain soalnya. Ya, nah, begitulah. Ya udah, nggak ada lagi caranya. Nggak ada cara lain yang kepikir. Oke, saya copy dulu. Pindahin. Kita lihat soal berikutnya. Yang bawah ya. Yang bawah pakai simple triangle. Nah, you lihat ya, ada di sini. Ada apa nih, kuadran. Oke. Kita pisah-pisah deh kerjain. Ingat ya, kalau you kerjain misah itu jauh lebih lebih less stressful. Kita fokus E-nya dulu. Cos A equals 3/5. Ingat kalau dikasih beginian, you have to create the simple triangle. Jadi simple triangle, sim triangle. Of A, ya A dulu, jangan gabung-gabung. Sin ya taruhlah di sini ya, gue taruh di sini ya. Theta, kok theta, Sin cos ya, cos A, cos cah. Adjacent over hypotenuse. Berarti sih ininya 4 kan? Pythagoras saja, ya kan 3, 4, 5 gitu. Ya, not grown in scale, no problem. Berarti ini square root 5 square minus 3 square. Jadinya 4 ya, square root 25 minus 9, square root 16, ya 4. Ya, lu mau cara hard way begini. Terus, A is acute. Kalau acute angle, pasti everything is positive, right? Because acute angle is located at the first quadrant. Ini all acute, all plus. Gitu. Ya udah, berarti lu bisa list down dulu semua yang ada. Cosnya berapa tadi? 3/5. Sin A langsung positif semua ya, soalnya all positif. Ini Q1, kuadran 1. Ini baru simple triangle ini. Jadi gua nggak kerjain sin yang soal-soalnya dulu. Nggak mau nanti. Saya males kerjain kayak gitu. Saya harus tahu semuanya dulu. 4/5. Tan? Toa. 4/3. Right? Nah, simple triangle of B. Nah, ya pakai warna lain ya. Yang mau nanya langsung cut aja. Just cut my explanation. Because I need you to understand the idea of all what I do. Okay? What we have to do, not me. And it is in between B-nya 90 until 270. 90 until 270. Jadi it is either second or third quadrant, either Q2 or Q3, but we have the sign B of negative. Berarti kuadran 2 atau 3? Yuk, kalau ditanya, kalau sign-nya negatif, dia kuadran 2 atau kuadran 3? Pilihannya kan cuma 2 ya. It's in between 90 and 270. But the sign is negative. Kalau you lihat sininya. Dia di kuadran 2 atau 3 kalau gitu, kalau sign-nya negatif? 3. 3, that's right. Jadi kuadran 2 atau 3-nya itu cuma kayak dikasih di awal, tapi sign-nya negatif. Udah ada two filter langsung. Ya, jadi yang kuadran 2-nya kita buang. Soalnya the sign is negative. Gitu. Ya. Oke, lanjut ya, warna hijau lagi. Ingat, berarti simple triangle-nya sign-nya negatif, berarti third quadrant. Third quadrant artinya tan doang yang positif. Berarti B, taruhlah di sini B.
Nih, ya. Sign ya, 513. Tandanya kita namanya simple kan, tandanya kita bohong dulu, sign plus minus. Oke, berarti ini gimana? Square root 13 square minus 5 square. Sih udah hafal tuh jawabannya. Ya. So, please down everything. Sin A, kok A lagi? B, cos B, hati-hati ya. Hati-hati banget sama tan B. Ya. Sin, 5/13. Cos, 12/13. Nanti tandanya belakangan. Tan, tawa, 5/12. Nah, karena dia di third quadrant, si rajanya tan, sisanya minus. Ya udah taruh minus. Minus gitu. Ya. Oke, beres simple triangle-nya. Beres kan? Udah ya, simple triangle udah ada ya. Ini jadi keywords atau key features to solve all the part 1, 2, and 3. Ini key features ini, guys. Oke, ingat, key features means it is essentials and it cannot be simplified further. You harus dapat ini dulu, baru bisa kerjain yang lain. Ya. Okay, I have to make the pressure in my words. Harus bisa dulu ini yang simple triangle. Oke, part 1, sin A plus B. Oke, taruhlah ya. Sign, the generous sign. The generous sign will be temenan. Sama musuh ditemenin. Terus dia konstan. Terus sin B. Ada semua kan? Lu lihat, key features-nya ada semua. Sin A mana ini? 4/5. Oke, 4/5. Tinggal substitute nantinya. Ini. Cos B. Negative 12/13. Buset, angka jelek aja nih. Plus cos A. 3/5. Sin B. Negative 5/13. Oke. Terus, nah, ini kayak ada dilema nih. Kita dilema banget. Kenapa dilema banget? Soalnya gue bisa cross out ini loh. You cross out atau enggak? Kalau enaknya itu. Oke, pilihan nih. Pilihan ada di tangan Anda. You have your choice. Your choice. You want to cross or stay? Ini udah another level ya. Kira-kira kalau you kerja ini biasa aja, gampang ini kali-kalian, biasa aja. Tapi you pikir, ini 5 sama 5 bisa di cross out, lu cross atau enggak? Ayo, critical thinking. Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Lu cross atau enggak? Pilihan yang paling bijaksana, the wisest answer. Wisest choice. Don't cross. Jangan dicoret. Kenapa? Kan denominator ini bakal sama ntar. See? Kalau dicoret, nanti lu samain lagi. Buang waktu jadinya. Ya kan? Yaudah, ini kan 4 times negative 12, negative 48 over 65 ya. Plus, nah ini kan udah 65 juga. Ya udah negative 15. Jauh lebih nggak painful. Ya. Jadi negative 63 over 65. Enak kan? Lu coba kalau lu cross lagi. Negative 48 over 65. Terus lu tambah sama negative 3 over 13. What the heck, lu mau ngapain lagi nih? Times 5 lagi kan? Keluarin lagi 5-nya. Ya, jadi wasting time ya. Nggak ada gunanya di situ. Okay, don't cross. Because look at the denominator. The denominator equal with this d if you multiply. Ya, itu cara kerjanya. And the key features ya udah, key features sudah ada. Cos A minus B part 2 coba kita lihat. Kalau suaranya putus-putus kasih tau aja. Karena agak connection-nya unstable. So cos A minus B, cos is the egoist geng nih. Cos A cos B langsung. Dan dia minus, oh ya udah dimusuhin dia baikin plus ya. Dia agak bipolar kayak sin B. Oke. Beres kan? Key features-nya udah ada semua tuh. Cos A 3/5. Cos B negative 12/13 plus sin A 4/5. Sin B negative 5/13. Ingat jangan di cross ya. Kayak tadi ya, choose wisely. Over 65, langsung kan bawahnya 65. 3 times negative 12, negative 36 plus negative 20. So answers
Answer will be negative 56/65. Ya, beti lah, jawabannya beda tipis. Ini lebih enak daripada yang kemarin sih, karena you udah hafal, baru tinggal pakai. Ada yang mau nanya langsung. Tan A plus B. Kalau tan berarti dia pakai ada pernya, ada over. Atas kelihatannya bagus, sama-sama konstan, bahwa ternyata musuhan dia, gitu ya. Oh, tahu cara mikirnya nih. Kalau dia kepisah, kelihatannya baik nih. Tapi kalau lu satuin, jadinya musuhan, jadi minus gitu. Ya, ya udah gitu cara hafalnya. Tan E berapa? 4/3. Plus tan B, 5/12. Over 1 minus tan E 4/3 times 5/12. Wah, ini algebra nih. Kalau tan biasa algebra deh. Bukan algebra, apa? Fraction. Basic. Ini jadiin 12 aja ya. Wait. Times 4 times 4, ya kan? 16 plus 5 berarti 21. Bawahnya over 1 subtract. Ini cross aja ini. Kalau ini cross ya udah nggak apa-apa lah, karena kan memang udah terpisah ya. Di 5/9 ya. Jadi jawabnya berapa? 21/12 over, ini kan 1/1 times 9 lagi ya, disamain denominatornya 4/9. Oke, terus diapain lagi habis tuh? Kali lawannya, ya. Times 9/4, right? Ini kan kali terbalikan. 12 sama 12 sama 21 bisa ya, bagi 3, bagi 3. Udah nggak ada lagi ya. Berarti 63/16. Or make into a mixed fraction. Terus kalau ada yang mau nanya, boleh nggak Sor kalau Mr. Hans, kalau misalnya biarin begini, nggak usah jadiin 3/15/16. In my opinion, boleh-boleh aja, soalnya this is not what you do. What is your subject? What is your subject is trying to solve the trigonometric value, not to change the mixed fraction into improper fraction, or from improper to mixed fraction, wasting time. Kalau you mau, boleh, saya kasih semua jawabannya ya. Oke. Coba ini dilihat-lihat dulu, direnungkan dulu siang dan malam bentar. Okay, now we continue to the double angle formula. Double angle formula sebenarnya gini. Yuk mulai dari double dulu, baru half ini terbalik ya ordernya ya. So it has to be double first and then half. Oke. Ini kenapa bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Ada yang bisa kita kerjain nggak dari sini? Apa harus dihafal? Do we have to memorize this? Do we have to think about this so we can get the exact answers, or to get fast? Yes, to get fast, the easiest way is to memorize. But in my opinion, you have to do smart, not fast. Ya, yang kita tahu apa? Ini kan, sign the generous. Ini pokoknya utak-atik di atas terus. Selalu belajar dari basic begini. Ya. Kalau cos, the egoist and geng, dan dia selalu mau yang beda gitu, selalu beda. Kalau plus minus jadi minus plus gitu ya. Sin A, sin B. Selalu ngulang begini. Jadi lebih, selalu ngulang biar juga hafal gitu. Kalau ngulang lebih baik biar hafal. Karena baru juga kan. Tan A plus minus tan B. Yang atas kelihatan oke, kalau dipisah dia baik-baik saja. Kalau digabung, minus jadinya. Ya. Yang bisa langsung connect between 2A sama yang atas jago. Ada yang bisa nggak? Cos 2A itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa langsung lihat logiknya? Ada yang bisa dapat logiknya nggak? Cos 2A itu sebenarnya apa sih? Ternyata 2A itu adalah
A plus A, right? Terus pakai apa? Ya cos A ini loh, yang cos. Ya udah, cos A B-nya jadi A gitu. Jadi cos A minus sin A. Itu maksudnya, jadi nggak usah dihafal gimana. Kalau you hafal juga asal yang atas you hafal udah aman. Jadi cos 2A, cos square A minus sin square A. Ya kan, karena cos kali cos kan ini cos square A, sin kali sin square A. Terus, kenapa bisa di bawah? Bawah nih apa nih? Yang dua lagi nih. Dua lagi ini dari hafalan yang kemarin. Yang kemarin hafalannya gini. Sin square A plus cos square A equals 1 kan? Berarti cos square A berapa? 1 minus sin square A. Ya udah lu ganti lagi. Jadi kan cos 2A bisa juga cos square A jadinya 1 minus sin square A. Gitu kita ganti guys. Ya. Minus lagi sama sin square A. Jadinya cos 2A 1 subtract 2 sin square A kan. Dapat yang atas. Terus bisa juga kita switch. Nah, switchnya sekarang bukan yang ini lagi. Lihat ya. Kan paralel aja, samain aja. Ganti jadi sin square A-nya berapa nih? Sin square A berarti kan boleh dong tulis minus cos square A. Sama ya. Jadi cos square A minus, ganti 1-nya. Sin-nya jadi 1 minus cos square A. Ini kan cos 2A ya. Berarti cos 2A equals cos square A minus berarti plus kan. Berarti 2 cos square A minus 1 gitu. Sama dong. Oke. Jadi lu nggak usah hafal mati. Mati ntar beneran. Mendingan lu hafal yang atas aja, yang hitam aja. Ya, cos udah beres. Sekarang yang sin 2A. Coba kita bikin warna lain ya. Sin 2A juga sama sebenarnya. Sin 2A itu sin A tambah A. Sin A plus A. Right? So what is sin A plus A? Use the top formula. So sin the generous, sin cos A plus cos A sin A, right? Cos A sin A is and sin A cos A is equal, right? So we can just simply switch the right side. And it is the same, right? They are the same. So just write two of them. 2 sin A cos A. Done. How do you derive? Tan 2A also. Tan A plus A. On the top side, they are friendly. Tan A plus tan A, they are constant. On the bottom side, they are opposing. Tan A, right? You change the B by A. So what is tan A plus tan A? Tan A plus tan A is 2 times tan A over 1 subtract tan square A, because tan A times tan A is tan square A. And this is how you derive the formula, how we try to find the derivatives of the formula. So again, this is not memorization. Oke, ini yang ekstra yang kemarin ya, yang previous meeting. Okay, this is the double angle formula derivatives. Yeah, I will copy this, and you know how to derive them, right? Use this basics. Use the basics, right? This is the basics. Jadi yang lain nggak terlalu essential, tapi mau hafal boleh, lebih bagus. Saya nggak pernah bilang hafalan jelek ya, tapi lebih bagus sih ngerti terus baru hafal gitu. Biar you kalau hafalannya nggak yakin, oh gue lupa nih kayaknya, I forget what I memorized just now, so you can derive it. You can find by your own. That's the way you learn math. Okay, now we learn about the half angle. How do you solve the half angle identities? Here. Makanya bilang half angle tuh belakangan. Kenapa paling susah deh? You taunya gimana? Lihat ya. Misalnya gini guys. Yang kita tahu tadi sin A, sin 2A berapa? 2 sin A cos A ya. Karena kita udah hafal yang addition dulu. Terus kalau cos 2A berapa? Yang gampang, yang simple ya. Cos square A minus sin square A kan. Atau 1 minus 2 sin square A. Or 2 cos square A minus 1. Right? This is cos 2A. Now,
Sekarang, lihat sekarang ya, gua ganti nih. Ini, yuk perhatiin, semua perhatiin ya. I ask for your attention. Fokus, 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 fokus. How about sign A? Boleh nggak kalau ini tuh A? Kan ini tadi A ya. Berarti gue ganti aja tuh. Sin half A. Cos half A kan. Ini juga sama. Kita pakainya yang dua doang ini sebenarnya. Yang atas ya, cuman buat ngertiin aja lah ya. Kalau cos A jadi A berarti kan half A plus half A gitu. Cos square half A. Sin square half A. This also cos A equals 1 minus 2 sin square half A. Cos A equals 2 cos square half A minus 1. Fokus ya. Kalau nggak ngerti tanya. Siapa yang masih nggak ngerti yang sebelah kanan kasih tahu. Soalnya cos A itu kita bisa ganti jadi cos half A plus half A. Sama kayak double angle lagi kan. Double angle. Addition of double angle formula. Right? Nah, berarti yuk coba lihat yang atas dulu nih. Yang ini yang I warnain the yellow highlight. Coba ya. Lihat ya, pelan-pelan ya, yang kuning ya, yang kuning-kuning. Ayo tulis ulang deh. Mau cari yang half-nya, kan dia mau half-nya dong. Berarti si ininya, si half-nya ada half-nya pindahin ke sebelah kanan. 2 sin square half A equals 1, subtract cos A. Terus ada 2 di sebelah kanan, dipindahin to the left side. 1 minus cos A over 2, right? And then you want to get rid of the square by square root both sides, right? So sin half A without the square anymore equals square root of 1 minus cos A over 2 and put the plus minus. And you just proved this formula. Oke? Sih, susah ya. Tapi nggak hafal jadinya. Tapi tetap you bisa hafalin kalau mau. Nanti formula bookletnya ada dikasih ya, biar nggak mabok. Next. Yang warna lain ya, green ya. Oke. Itu copy ulang aja. Oke, gedein. We prove the first formula sekarang, ya. Now you try to prove the first formula. Jadi 2 cos square half A equals cos A minus 1 ya. Right? Plus 1, sorry. Plus 1-nya dikali. Ininya pindah ke kiri jadi plus. Terus 2-nya dipisah lagi. Cos square half A equals. Ini cos A plus 1-nya ganti 1 plus cos A ya. Biar lebih sama aja sama sebelah kanan. Over 2. Right? Because the 2 move. And what you need to do is try to square root both sides. So the answer will be proving this. Half A and A over 2 sama ya. Equals plus minus ya. 1 plus cos A over 2 square root. Proven. Nah, kalau sin kalau si tan gimana? Tan itu sama caranya, yuk tinggal perperin aja. Di over aja. Ya. Tapi nggak mau derive ya. Kayaknya yuk bakal stres nanti. Derive deh, masih ada waktu banyak soalnya. Oke, copy dulu yang ini, tan belakangan ya. Copy dulu. Nah, lihat yang tan nih sekarang. Oke, ini buang aja ya, karena udah hafal, udah tahu ya, nggak usah dibikirin lagi gitu. Oke, kita coba lihat. Tan itu one step above, satu step lebih jauh lagi ya ini. Tan A over itu apa sih? Yang you tahu kan, tan itu selalu sin over cos, right? Sin A over 2 over cos A over 2, right?
What is sin A over 2 or sin half A? Ya atas nih, di merah atas nih. Jadi square root of 1 minus cos A over 2. Plus minusnya kita cuekin aja ya. Karena kan dia nanti kalau bisa juga plus minus nanti. Ya over square root of yang ini. Yang atas ya cos. Jadi ini di sini, ini di sini gitu. Ya. Since we have the bracket, ada radicals on both sides, the radical would be combined. Right? You combine the radical form, 1 minus cos A over 2, you multiply by 2 over, ditebalikin, 1 plus cos A. And you can cross the 2. And then square root of 1 minus cos A over 1 plus cos A. Plus minusnya jangan lupa dikeluarin lagi. Tadi kita kan reserve dulu. Oke. Beres. Right? Terus ada cara lagi kok bisa begini. Nah, sekarang lihat ini warna lain lagi ya, kasih warna lain lagi nih, hijau ya. Karena kita ambil dari yang atas yang biru ini. Kita coba lihat ya. Ini plus minusnya kita cuekin aja. Oke, lu lihat nih, lu lihat pelan-pelan. Lihat pelan-pelan. Nih. Ini mathematicians working ya, jadi nggak usah terlalu kok bisa dari situ yang tadi Kevin nanya, kok bisa begitu sih? Yang tahu cuma dari sananya, lu tambahin kali 1 over 1 plus cos A over 1 plus cos A deh. Ya. Jadinya apa? Atas kan A minus B, A plus B kan. Jadinya square root of 1 minus cos square A, right? 1 square minus cos square yang tadi, yang formula A plus B kali A minus B. Sama dengan A square minus B square kan. Over 1 plus cos A bracket square. Nah, 1 plus cos square A, 1 minus cos square A kan sin square A. Benar nggak? Ya kan? Over. Biarin aja 1 plus cos A bracket square. Nah, karena semua bentuk udah di square, jadinya kita bisa cross out aja ininya. Jadi sin A, semua keluar gitu. Over 1 plus cos A. Oke? Beres, kebuktian ini. Yang kedua, mathematician working-nya lagi gimana? Yang hijau lagi ya. Nih. You punyanya yang sama ya, sama ya. Tapi mathematician way-nya, mathematician working-nya beda. Ya, dia kalinya 1 minus. Ya. Mathematician working-nya di sini. Oke. Jadinya square root 1 minus cos A bracket square over A plus B, A minus B lagi kan, 1 minus cos square A. Nah, jadinya 1 minus cos A square over sin square A kan 1 kurang cos square sin square. Jadi ini semua integrated. Jadi 1 plus 1 minus cos A over sin A. It's also proving the other identity. Semua identity udah prove ya, jadi I don't have any utang lagi for you. Okay? Everything is already explained. Tapi you mau hafalin boleh nggak? Ya udah terserah, lebih bagus. Ya, but I never memorize. Saya nggak pernah hafal. Ya, saya selalu turunin dulu, masukin pelan-pelan gitu. Okay? Now the question, contohnya. Ini ada clue lagi ya. Coba lihat nih. Given that sin A equals negative 4 over 5. Sin negative, cos negative, both negative. And they are the same quadrant. Nah, lu lihat teorem kuadrannya dulu. All sin tan cos. Yang dua-duanya sin sama cos negatif ya di third quadrant kan. Nggak mungkin di 1, 2, 3. Both of them are negative. So third quadrant. Okay, without the use of calculator, sin 2A. Oke, kita hafal sin 2A tadi udah ada ya. Sin 2A itu kan sin A plus sin A. Ini belum hafal. Sin A plus A. Berarti sin A cos A, sin the generous, plus cos A sin A. Oh ya udah, berarti 2 times sin A cos A. Oh lupa, man. Aduh males deh. Simple triangle-nya belum kita bikin. Lu bikin begini mabuk kan? Oh, mana cos A? Nggak ada. Tapi kalau lu bikin simple triangle, key features-nya dapat as reserve dulu.
Ini A, ini B. Ya, sin adjacent 5, ini 3 ya. Adjacent 3. Kalau cos cah adjacent 12, 13, ini 5. Saya udah hafal. Ya, berarti udah langsung masukin deh. Tuh, sin A berapa? Sin A, tadi kan third quadrant. Tulis dulu, lupa. Sin A, cos A, sin A. Sin A, cos A, sin A. Ya. B. Oke. Nah, lu masukin yang positif cuman si tan doang. Sisanya negatif, ya kan? Ini juga, soalnya they are the same quadrant. Oke, tinggal masukin bisa ya. Yuk bikin sendiri ya ini, guys. Saya udah menyerahkan semuanya ke kalian, bisa lah. Ya. Part 2, tan to B. Tan to B berarti kan tan B plus tan B kan? Tan B plus B kan? Nah, berarti tan di atas kelihatannya temenan. Kalau you mau langsung ke sini boleh ya. Ini tan B times tan square B. Berarti atas tuh tan B ya. Oke, hitung lagi, masukin kalkulator udah ada. Pakai B aja udah. Oke. Kalau ini sin to A ya purely di A, sin to B purely. Cos B over 2, waduh B over 2 lagi. Ayo nggak hafal, lihat ya cara kerja ini ya. Kalau lu nggak hafal, caranya gini. Kalau hafal ya tinggal masukin aja ke sini kan. Cos B over 2. Di sini aja lu taruh. Ya nggak? 1 plus cos B over 2. Tapi nggak hafal. Gitu. Hafalin gini. Kalau lu nggak hafal juga lu ikutin caranya aja. Ya, cos B over 2 berarti kan kita mulai dari cos B. Ini kan cos half B plus half B, right? Cos half B plus half B berarti kan cos half B, cosnya cos the egoist, jadi cos square half B plus sin square, tapi painful banget sih ini, capek banget sih. Sin square half B. Dia mintanya cos half B, berarti skip dulu, berarti cos square half B minus sin square kan 1 minus cos square, right? Gitu. Ya. Ini lama loh, karena belum kerjain gitu, belum nggak inget rumusnya, kalau nggak inget jadi capek gitu. Cos B, ini kan 2 cos square half B minus 1, berarti 2 cos square half B equals 1 plus cos B kan? Boleh dong. Terus ini cos square half B 1 plus cos B over 2. Terus kita square root kiri kanan. Ya, pikir cepet banget nih harus. Udah. Dan habis tempatnya udah nggak bisa masuk. Cos half B equals plus minus 1 plus cos B over 2. Bisa nih, masih muat dikit. Ya. Tapi ingat, ini banyak loh. Lu ngapain turunin banyak-banyak gini kalau lu cuma bisa hafal yang metode yang ini doang. 1 plus over 2 gitu kan. Tapi jangan sampai salah sama sign, hati-hati. Kalau sign 1 minus, kalau plus 1 plus. Yes? Sorry motong, saya mau ke toilet. Oke. Lanjut. Cos B berapa? Cos B udah ada tadi ya. Cos B di sini minus berapa? Minus 12 over 13 ya. Lu masukin lah ke sini. Nah, berarti plus minus square root 1 plus minus 12 over 13 over 2. Aduh, jelek amat angkanya. Wow, 1 itu 1 over 1 kan? 13 over 13, oh 1 over 13, plus minus. Ini kan 1 over 1, 1 minus 12 minus 11 over 13 over 2. Gitu. Ya udah, negatif 11 over 26. Itu aja. Udah, gini aja jawabannya. Karena square root of negatif sebenarnya nggak ada, tapi tetap mau ngomong kita bikin aja. Gitu. Ya. Oke, beres. Tenang aja guys, saya kasih working sih gampang-gampang kok. Homeworknya juga dikit. Nah, wait, ini tadi meeting 2 ya. At subs angle, at subs and half angle ya. Okay, now we finish our topic. I will send you the work, the homework, and you can
do the homework now. We still have about 15 more minutes. Jadi tadi ngajarnya 75 menit ya. Ya nggak sampai sih, tadi awalnya kita agak telat so. Oke, so let's stop the recording.